Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Saudara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau KKP ini melaksanakan apel pasukan kesiapan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Armada kapal pengawas, rubber boat hingga ratusan personel telah disiapkan. Kemudian saudara, sejumlah persiapan juga telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembongkaran pagar laut yang membentang di perairan Tangerang. Menurut rencana, pembongkaran akan dilakukan Rabu hari ini bersama dengan TNI Angkatan Laut. Tak hanya menerjunkan 400 personel gabungan, KKP juga menyiapkan armada kapal pengawas serta rubber boat guna melancarkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang. Dirjen PSDKP KKP menyebut proses pembongkaran besok akan berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut serta masyarakat nelayan. Sebelumnya KKP sempat berbeda dengan TNI AL terkait pembongkaran pagar laut. Kurang lebih 400. Nah, kapal yang terlibat nanti ada 4 kapal besar kami, kemudian kapal speed yang tadi, terus sea raider kita juga ada mungkin sekitar 10, ada juga takbut yang khusus nanti ketika di lapangan kemarin itu kesulitan, nah itu bisa dibantu dari situ. Merupakan gambar atau visual terkini dari Tangerang, saudara. Ini adalah aktivitas yang ada saat ini, yang dilakukan saat ini, yang memang rencananya akan ada pembongkaran pagar laut yang sempat menjadi pertanyaan besar, bahkan sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan besar. Ini nanti pembongkaran akan dilakukan oleh personel gabungan dan tentunya bersama dengan TNI Angkatan Laut serta masyarakat nelayan. Kalau dari gambar terkini visual yang Anda bisa lihat di layar, saudara, ini terlihat ada bambu-bambu yang terapung. Ini tidak menutup kemungkinan merupakan partisi ataupun juga bagian dari pagar laut yang sempat dipasang atau ditanamkan begitu di laut di perairan di Tangerang itu sendiri. Nah ini kalau ini saudara, ini dokumentasi Kompas TV yang diambil sebelumnya di Tangerang, Banten, yang mana bisa dilihat ini ada pagar bambu laut yang terbentang. Kalau berdasarkan informasi ini sepanjang 30 km. Dan saudara, kita pantau situasi terkini jelang pembongkaran pagar laut di Tangerang. Sudah ada jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya. Audrey, jadi sampai saat ini bagaimana persiapan pembongkaran pagar laut di sana? Apakah personel semuanya sudah siap di sana atau mungkin sudah langsung terjun? Ya, Asri dan juga saudara, untuk pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang ini, tadi kami sudah berbincang, ini rencana nanti akan dilakukan pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat kurang lebih, karena sebelumnya para personil gabungan ini dari TNI Angkatan Laut juga dengan pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu juga dengan perwakilan dari para nelayan nanti akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum mereka melakukan peninjauan langsung ke laut perairan Tangerang ini untuk membongkar pagar-pagar laut yang terpasang di perairan Tangerang sepanjang 30,16 km. Dan juga kalau Anda bisa lihat di visual Anda yang ditunjukkan juru kamera saya Febri James, ini adalah sejumlah perahu karet yang nanti akan digunakan oleh para personil gabungan untuk melakukan pembongkaran secara langsung pagar laut yang ada di perairan Tangerang ini. Kurang lebih Asri dan juga saudara, nanti ada sebanyak 2.000 personil yang akan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini secara bersamaan begitu, yang dimana juga dikerahkan ada sebanyak 281 armada untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini. Dan juga kalau Anda bisa lihat di
visual Anda, ini saya akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah salah satu mobil yang akan digunakan oleh para pejabat begitu, karena nanti kabarnya juga Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono juga akan turun tangan langsung. Kemudian juga ada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan juga nanti dari Komisi 4 DPR RI Ibu Titi Soeharto ini juga akan ikut dalam aksi pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Dan juga personil gabungan yang sudah dikerahkan ini ada kolaborasi antara TNI Angkatan Laut, begitu juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian para nelayan, kurang lebih ada 1.000 nelayan yang akan turun tangan langsung untuk melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Dan juga untuk bisa kita ketahui bersama, tidak hanya itu saja, Asri dan juga saudara, dari pihak Polri juga, polisi air ini juga dikerahkan begitu untuk turun tangan, begitu juga dengan Bakamla, yang dimana ini banyak sekali memang stakeholder terkait yang akan bersama-sama melakukan pembongkaran pagar laut, karena kita ketahui target yang ditentukan sendiri untuk pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini adalah kurun waktunya 10 hari. Kita tahu di hari pertama ini juga sudah dimulai pada hari Sabtu kemarin, yakni 18 Januari 2025. Dari pihak TNI Angkatan Laut menyatakan mereka sudah berhasil membongkar sepanjang 2,5 kilometer pagar laut yang terpasang di perairan Tangerang ini. Dan juga tadi kami sempat berbincang sedikit dengan Brigjen Heri begitu, ia mengatakan bahwa memang targetnya hari ini dengan lebih banyak personil yang dikerahkan ini seharusnya bisa lebih panjang lagi pagar laut yang bisa dibongkar begitu, yang bisa dirobohkan. Kalau sebelumnya ini hanya personil TNI Angkatan Laut begitu yang berhasil membongkar sepanjang 2,5 kilometer, ini diharapkan targetnya ini bisa mencapai 2,5 kilometer lebih untuk pembongkaran hari ini. Karena nanti sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, ini para personel gabungan ini sudah akan langsung turun ke perairan Tangerang untuk langsung melakukan pembongkaran pagar laut ini. Dan juga sebentar lagi ini saya juga akan berbincang dengan Dirjen, Direktur Jenderal dari PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sudah ada bersama dengan saya Pak Pung Nugroho. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan dulu Pak sebelumnya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Oke, Pak Pung mungkin boleh langsung dijelaskan nih secara teknis, karena kan ini sebelumnya dari TNI Angkatan Laut ini sudah melakukan pembongkaran pada hari Sabtu kemarin, yang dimana pembongkaran ini sudah berhasil sejauh 2,5 kilometer. Nah, untuk hari ini targetnya seberapa jauh nih Pak untuk pembongkarannya, dan karena kan personil lebih banyak ya Pak, mungkin boleh dijelaskan nih personil gabungannya dari mana saja dan targetnya ini sejauh berapa meter? Terima kasih. Jadi kita lihat bersama di sini peralatannya, marinir mengeluarkan rampurnya luar biasa, dan kami didukung juga selain dari marinir ada juga dari Kopaska tadi saya lihat, kita juga ada dari Pol Air, ada Bakamla, KPLP, nelayan sendiri ada 233 kapal nelayan yang mereka secara sukarela hadir sini untuk ikut berperan aktif membongkar pagar laut. Lalu kemudian jumlahnya nggak main-main, nelayan 1.000 lebih loh tadi. Iya, artinya inilah bukti bahwa masyarakat tuh merindukan kebersamaan antara aparat dengan masyarakat, ya kan? Kehadiran aparat di sini menunjukkan bahwa laut ini pemersatu bangsa itu. Laut aja. Pemersatu bangsa ya Pak. Berarti berapa kilometer, sejauh berapa kilometer hari ini target yang akan dirobohkan begitu, dan juga apakah semua pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ini akan dirobohkan atau bagaimana Pak? Ya, pastinya semuanya bukan dirobohkan ya, dibongkar dicabut. Jangan kalau dirobohkan nanti justru malah akan mengganggu. Cabut nanti bambunya, kalau ada nelayan yang mau manfaatkan silahkan, sebagian nanti untuk bukti tindak lanjut hukumnya ya. Terus bicara target, kami melihat dengan cuaca Mbak, nggak bisa kita bilang target sekian, tapi nanti cuaca ini siang sedikit, sore nanti akan bergelombang, terus kemudian kalau menurut BMKG hujan, ya kan, kita juga pasti mengutamakan keselamatan personel di sini yang hadir semuanya. Nah,
Ini kan tadi juga sudah ada 2 mobil amfibi ini di 3 ya Pak, 3 mobil amfibi ini akan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran. Ini mobil amfibinya ini akan digunakan untuk menarik pagar lautnya kah atau apa nih penggunaan mobil amfibia ini? Nanti yang pasti akan digunakan untuk VVIP, ada Pak Menteri, menteri-menteri yang lain juga ada, komandan-komandan militer ada di situ, anggota DPR RI juga ada di sini. Jadi untuk memastikan bahwa ini loh pagarnya seperti ini, dengan ada di sini, mereka akan memastikan itu ada, gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai ya akan digunakan untuk mengambil bambu-bambu tersebut. Oke, baik Pak. Nah, ini ada 1.000 nelayan tadi Bapak katakan akan turut melakukan pembongkaran pagar laut. Ini keterlibatan nelayannya kenapa nih melibatkan nelayan juga Pak? 1.000 nelayan dilibatkan. Ya, mereka sendiri yang daftar ke kita, Pak. Kami ada 233 kapal, gitu kan? Artinya kalau 233 satu kapal 5 orangnya sudah 1.000 lebih itu, kan gitu kan? Artinya itulah bukti kebersamaan, sinergitas antara aparat dengan masyarakat nelayan. Nelayan ini katanya terganggu, gitu kan? Dengan itu ya sudah, yang mengganggu kita hilangkan supaya nelayan bisa bekerja dengan maksimal. Gitu. Berarti ini atas inisiasi dari nelayan sendiri mereka mendaftarkan diri. Betul. Mau ikut melakukan pembongkaran begitu ya Pak. Oke baik, berarti 1.000 nelayan dikerahkan ini juga tentunya sudah melakukan koordinasi juga dengan pihak dari TNI AL dan juga sudah kami sudah, karena ini kan menjadi permasalahan kita bersama ya, biar supaya bisa semuanya terselesaikan dengan baik. Lalu Pak, kalau boleh mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang menonton, ini teknis pembongkarannya akan seperti apa? Kalau kami lihat kan di hari pertama kemarin ini melakukan ditarik begitu menggunakan tali, diikat lalu kemudian ditarik. Apakah hari ini akan menggunakan teknis yang sama? Masing-masing punya metode, nanti bisa dilihat di lapangan seperti apa. Jadi masing-masing punya metode, hasil evaluasi kemarin akan lebih baik lagi. Kalau nanti belum sempurna, besok hari ini sore dievaluasi, besok digunakan cara lain sampai bisa. Ini evaluasinya kemarin apa Pak? Memang di hari yang pertama sudah dilakukan manual, berat kan gitu. Jadi kan nggak bisa dengan manual gitu. Berarti kalau bukan dengan manual, dengan alat apa untuk melakukan? Kami juga ada takbut. Apa, Pak? Takbut untuk narik. Itu kapal yang untuk narik. Ya, itu ada kami siapkan juga. Oke, berarti kali ini dengan kapal akan menggunakan kapal untuk ditarik biar lebih banyakkah target pagar laut yang akan dicabut? Insya Allah. Doain ya Mbak ya, ini untuk kepentingan kita semua. Pasti Pak, kami media akan terus memantau soal pergerakannya. Mungkin boleh di-sharing terakhir Pak terkait dengan kasus hukum yang melibatkan kira-kira ini kan juga yang masih dicari juga oleh pihak KKP. Kami menghadirkan pihak yang mengaku sebagai swadaya masyarakat itu. Kami periksa kemarin tadi malam sampai jam 10 malam. Jadi akan kami dalami terus sampai di mana nantinya gitu. Artinya tidak hanya sekedar nyabut saja, tapi kami juga melakukan langkah pemeriksaan di situ. Berarti boleh penegasannya Pak, berarti artinya setelah melakukan pembongkaran tidak hanya dibongkar saja tapi proses hukum ini tentu akan dilanjutkan ya untuk mengkuak dalang di baliknya dan juga mengenakan sanksi kepada dalang yang menanam pagar. Nanti ketika memang itu terbukti dia gitu. Jadi kan kalau ini kan bicara pagarnya ya. Pagar itu kan kalau kita bicara masalah kepemilikan itu kan dokumen, Pak. Ya kan, kalau mobil itu ada BPKB, ada pagar misalnya, ada nggak tuh dokumen pemilikan, kan itu yang kami cari. Kalau nggak ada, nanti langkah apa? Kami kan dengan ada Polri juga, ya kan, ada mungkin LH malah itu dari lingkungan hidup, Gakumnya juga ada. Jadi kolaborasi ya antar instansi. Terima kasih. Kami tentu harus menunggu juga proses hukumnya seperti apa setelah nanti pembongkaran pagar laut ini juga selesai dilakukan begitu ya Pak ya. Baik, sekali lagi siap, terima kasih banyak Pak Pung. Nanti kita boleh ikut ya Pak Kompas TV ya Pak dengan pembongkarannya. Siap ya Pak, makasih Pak Pung. Itu dia tadi Asri dan juga saudara, tadi memang dikatakan para nelayan ini juga dilibatkan untuk turun langsung
melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini, karena juga tadi dikatakan oleh Dirjen PSDKP KKP sendiri, Pak Bung Nugroho ini mengatakan dari para nelayan sendiri yang mereka meminta begitu, mengajukan diri untuk turut melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Dan juga kita menyaksikan bersama, ini baru saja tiba Asri dan juga saudara Wakil Menteri dari Kelautan dan Perikanan. Ini baru saja tiba Wakil Menteri dari Kelautan dan Perikanan, Bapak Didit, di Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang tentunya kita juga menunggu karena setelah ini kabarnya akan dilakukan rapat koordinasi antara stakeholder terkait dari pihak kementerian begitu. Selamat pagi Pak Didit. Selamat pagi, gimana Pak persiapannya hari ini? Persiapan baik, udah. Iya. Pagar laut? Iya. Mbak, nanti aja Mbak. Oke, siap. Iya. Nanti Bapak berarti akan lihat langsung ya Pak? Iya. Seperti apa ya? Iya. Oke, baik. Itu tadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Didit Hermawan tadi juga bilang ia akan turun langsung begitu melihat bagaimana proses pembongkaran pagar laut yang akan dilakukan oleh personil gabungan dari TNI Angkatan Laut, juga dengan pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu juga dengan 1.000 nelayan yang kurang lebih ada sebanyak 200 kapal dari pihak mereka yang akan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Itu kita akan memantau karena setelah seluruh para menteri ini tiba dan juga pihak-pihak petinggi dari TNI Angkatan Laut, juga dari Kementerian KKP, Polri, begitu semua ini sudah tiba dengan perwakilan dari para nelayan juga. Ini rencananya akan dilakukan rapat koordinasi terlebih dahulu untuk membicarakan terkait dengan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini, yang kemudian pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat kurang lebih ini akan langsung turun ke Pantai Tanjung Pasir ini, perairan di Kabupaten Tangerang ini, untuk melakukan pembongkaran kepada pagar laut yang terbentang sepanjang 30,16 km, yang nanti sebelumnya juga akan dilakukan konferensi pers terlebih dahulu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, dan tentu kita menunggu karena sampai saat ini kami belum melihat kedatangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Tentu kita akan menunggu bersama, juga nanti kabarnya dari Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto ini juga akan tiba begitu. Dan juga ini ada bersama dengan saya, tadi mungkin Anda bisa saksikan di visual Anda. Ini ada Bapak Komandan Marinir. Selamat pagi Bapak. Pak Endi lagi live bersama Kompas TV. Mungkin boleh Pak dikasih tahu sedikit ini bagaimana nanti proses yang akan dilakukan terkait dengan pembongkaran pagar laut pada hari ini? Sebetulnya ini kami di sini hadirkan untuk mendukung semua kegiatan. Nanti ada mengkoordinir. Di sini nanti ada dari beberapa kementerian, kemudian juga ada Panglima TNI, ada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga ada unsur-unsur laut yang lain seperti KKP, ada KPLP, dan lain-lain. Kita pada pagi hari ini sesuai rencana akan meninjau ke lokasi dan sekaligus akan meneruskan kegiatan yang sudah kemarin dilaksanakan. Kita akan turun dengan 3 kendaraan amfibi, ada 2 LVT-7, kemudian ada juga kapal. Samping itu juga kita menyiapkan ada 14 perahu karet, ada 3 shredder yang dari kita, yang lainnya juga banyak. Kita berkolaborasi, bersinergi untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke. Bapak Komandan Marinir Pak Endi, betul ya? Bapak berarti sebelum melakukan pembongkaran ini kan akan ada rapat koordinasi terlebih dahulu. Ini kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait ini, Pak? Nanti akan dikoordinir sama Pak Menteri KKP. Kita intinya mengikuti apa yang disampaikan atau hasil rapat dari beliaunya seperti apa. Kalau kami jelas tegak lurus perintah Panglima TNI, perintah Bapak Presiden. Dalam hal ini berjenjang lewat Bapak Kasal dulu tentunya. Artinya kita tegak lurus apa kata Presiden, kita lakukan itu yang terbaik buat Presiden. Karena beliau adalah, atau untuk bangsa dan negara, karena beliau adalah Panglima tertinggi TNI. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Endi. Berarti kami tunggu menjalankan mandat dari Presiden untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini ya. Untuk bangsa dan negara apapun kita akan berikan. Siap.
Ya, terima kasih Bapak. Sekali lagi silakan beraktivitas kembali. Demikian Asri, tentu kita akan menunggu bersama ini nanti yang akan dilakukan pembongkaran pagar laut sejauh 30,16 km. Tadi kami sudah berbincang dengan Komandan Marinir Bapak Endi, yang sekarang ini para pejabat ini, para dari pihak TNI Angkatan Laut, juga dengan pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu Polri, ini akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini juga sekarang kami akan menuju ke tenda yang dimana saat ini kabarnya sudah tiba juga Kepala Staf Angkatan Laut, begitu Laksamana TNI Muhammad Ali, yang kita akan melihat dari visual Anda, mungkin saudara Anda bisa menyaksikan baru saja tiba, ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, yang nanti juga ini akan turun langsung melihat bagaimana aksi pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini akan dilakukan oleh para personil gabungan yang dimana ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian TNI Angkatan Laut, lalu juga dari Polri, Bakamla, KPLP, para nelayan, 1.000 nelayan ini juga ikut melakukan aksi pembongkaran laut. Yang dimana kita ketahui sebelumnya di hari Sabtu kemarin, 18 Januari, sudah dilakukan. Selamat pagi Bapak Muhammad Ali. Untuk persiapan hari ini? Wah, lagi disiapin, udah. Pokoknya semuanya akan bergabung menyiapkan. Oke, siap Pak. Berarti sudah siap ya Pak ya? Nanti Iya. akan memantau langsung ya Pak pembongkaran? Iya. Siap. Semua kita sinergi. Semua pagarnya akan dibongkar hari ini Pak? Mungkin bertahap ya. Nggak bisa hari ini kayaknya karena 30 km kan panjang. Oh, dari target bau ada nggak Pak? Target Pak? Hah? Oh, target sendiri ada nggak Pak? Kemarin kan katanya 10 hari ini Pak. Mungkin lebih cepat kalau bergabung semua. Oke, lebih cepat. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Itu dia tadi saudara pernyataan langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, yang ia menyatakan tentunya ini akan dilakukan secara bertahap pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini, yang targetnya kemungkinan memang 10 hari, tapi kita akan melihat karena kemarin di hari pertama, di hari Sabtu 18 Januari 2025 ini sudah berhasil dibongkar pagar laut sepanjang 2,5 km, yang tentunya kalau tadi pernyataan juga dari Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho ini mengatakan ini bisa lebih dari 2,5 kilometer begitu, karena disampaikan juga terkait dengan pembongkaran pagar laut yang dilakukan hari ini memang harus melihat dari keadaan cuaca juga, karena terdapat kendala-kendala juga ini sebelumnya. Dan mungkin Anda bisa menyaksikan di visual Anda. Nanti. Ya, ini sekarang dari Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali bersama dengan Wakil Menteri KKP begitu. Pak Didit ini baru saja memasuki tempat yang akan digunakan oleh para personil gabungan, oleh para pihak pejabat ini untuk melakukan rapat koordinasi, karena seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, sebelum mereka melakukan peninjauan langsung atau melakukan pembongkaran pagar laut ini akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan para stakeholder terkait begitu untuk membicarakan bagaimana proses pembongkaran pagar laut yang akan dilakukan pada siang hari nanti sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentu kita masih menunggu kedatangan beberapa pejabat tinggi lainnya, Asri dan juga saudara, karena kabarnya selain ada pihak Kementerian dari Kelautan dan Perikanan, nanti dari Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto ini juga akan tiba untuk melihat bagaimana proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang sejauh 30,16 km ini. Dan ini baru tiba tadi Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali, lalu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Didit, dan juga dari Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho ini juga sudah tiba tadi
yang tentunya kita masih menunggu bagaimana proses yang akan dilakukan untuk pembongkaran pagar laut pada siang hari nanti, yang targetnya ini dikatakan dalam waktu 10 hari diharapkan bisa tuntas begitu untuk pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Dan juga kalau tadi kita juga mendengar setelah dilakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini juga kabarnya tentu akan diusut begitu. Dari pihak KKP juga mengatakan mereka akan mengusut, melakukan investigasi, penyelidikan masih terus berlangsung kepada siapa dalang di balik pemasangan pagar laut Tangerang ini. Tadi disampaikan oleh Pak Pung, oleh lembaga masyarakat yang dikatakan ini mengaku memasang pagar laut itu juga sudah dipanggil begitu untuk diwawancara, untuk diajak komunikasi terkait dengan kebenaran aksi mereka melakukan pemasangan pagar laut di perairan Tangerang. Dan tentu kita akan melihat bersama nanti Asri dan juga saudara proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Demikian, kembali ke studio Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda Audrey Zevanya. Nanti kami akan memperbarui informasinya kepada Anda kembali, khususnya nanti pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, di mana proses pembongkaran akan dimulai, yang mana saat ini masih akan dilakukan rapat koordinasi. Terima kasih Audrey Zevanya, selamat bertugas kembali. Dan saudara, tetaplah bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Dan gambar yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini merupakan gambar terkini di mana akan dilaksanakan proses ataupun juga apel sebelum dilakukannya rapat koordinasi dan juga sebelum dilakukannya pembongkaran yang rencananya akan dilakukan pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Ada 2.000 personel yang dikerahkan untuk pembongkaran hari ini. Kemudian juga ada 1.000 nelayan yang terlibat untuk pembongkaran dari pagar laut yang ada di Tangerang, Banten ini. Tadi kami pantau sudah ada Kepala Staf Angkatan Laut yang hadir di lokasi. Nantinya rapat koordinasi maupun prosesi pembongkaran ini juga akan disaksikan langsung atau diikuti langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi 4 DPR RI, dan juga ada dari Polri, saudara. Selain dari TNI Angkatan Laut yang memang terlibat langsung dalam pembongkaran pagar laut atau pagar bambu laut yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten. Dan di sebelah kanan layar Anda, ini merupakan prosesi pembongkaran pada hari Sabtu 18 Januari lalu yang dilakukan pertama kalinya, yang mana diturunkan sekitar 200 personel begitu, dan sudah ada 2,5 kilometer yang berhasil dibongkar dari total 30 km yang membentang di Tangerang, Banten. Dan saudara, dalam pembongkaran kali ini tadi disebutkan juga oleh Dirjen PSDKP bahwa akan menargetkan lebih panjang lagi pembongkarannya, mungkin bisa melebihi 2,5 km. Targetnya dipercepat supaya hal ataupun juga yang menjadi polemik, yang menjadi masalah, yaitu terkait adanya pagar laut yang membentang ini bisa segera diselesaikan. Dan nanti prosesi, kalau berdasarkan laporan dari jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya di sebelumnya, saudara, ia menyebutkan bahwa nantinya di prosesi pembongkaran hari ini akan berbeda dengan pembongkaran sebelumnya yang dilakukan secara manual. Kalau di pembongkaran sebelumnya yang secara manual ini memakan waktu yang lama dan cukup menghabiskan energi. Tapi kalau di hari ini rencananya akan dilakukan dengan
alat begitu, ada alat bantu yang digunakan. Tadi juga disebutkan oleh Dirjen PSDKP ada tugboat yang akan digunakan. Dan saudara, untuk membahas mengenai pembongkaran pagar laut di Tangerang hari ini, kita akan bahas lebih dalam, lebih lanjut bersama dengan Deputi Eksternal Walhi Nasional Mukri Friyatna yang sudah berada bersama saya di studio Kompas TV. Pak Mukri, ini kan Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang ada ratusan sertifikat HGB dan SHM di kawasan pagar laut ini. Nah, laut bersertifikat, gimana ini konsepnya? Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh? Yang namanya laut itu ya ilegal itu, jelas-jelas itu melanggar hukum. Nah inilah yang kita selalu wanti-wanti, bahkan kita sebut berulang-ulang. Inilah modus perampogan penjualan tanah air. Ya, kalau selama ini Pak Nusron, anggaplah baru 2 hari ini tahu bahwa lautnya dikapling, gitu ya, diterbitkan namanya alas hak berupa sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan. Jangan lupa seluar itu juga terdapat yang namanya hutan lindung, wabil khusus kawasan hutan mangrove juga menjadi bagian yang telah dikapling. Kalau selama ini orang marah terhadap PSN, ya itulah penyakitnya. PSN 2 ini ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu institusi di bawah Kementerian Agraria, garis miring Badan Pertanahan. Jadi saya kira patut untuk Pak Nusron selaku Menteri tolong periksa itu. Ya. Kami akan menyebutkannya bahwa penjahat-penjahat itu banyak bercokol di sini. Ya, konflik agraria, tiba-tiba ada satu bidang objek tanah, tapi sertifikatnya bisa sampai 3 bahkan lebih, mencirikan bahwa di situ banyak penjahat. Nah, bisa tahun ini sebetulnya titik epicentrum untuk memulai mereformasi badan satu ini. Institusi sipil yang paling jahat ini nih barangnya nih. Ini tempatnya, karena itu segeralah direformasi orang-orang ini. Itu satu. Yang kedua, ini juga nggak ujuruk-ujuruk BPN sendiri. Ya, siapa waktu itu paling ngotot? Saya masih ingat betul tahun 2015 bupatinya mau mereklamasi, mungkin sekarang udah pensiun. Tolong diperiksa juga, bukan cuma orang tukang masang pagar laut. Plus DPRD-nya nggak mungkin lah berdiri sendiri. Gitu ya, karena kebijakannya harus direstui oleh DPRD. Periksa orang-orang yang udah pensiun, udah bengek ta. Artinya banyak dong yang harus diperiksa ya Pak? Harus diperiksa, disampaikan terang benderang. Karena infiltrasi untuk menguasai Republik ini sangat masif sekarang. Udah gagal, udah kalah kita di Teluk Jakarta, pindah ke Tangerang, di tempat lain juga akan begitu. Kalau hari ini juga kita akan kalah, maka wassalam Republik ini. Sudah pemerintah itu betul-betul jadi boneka lah, boneka oligarki, boneka pemilik modal. Artinya ini kan juga sudah menjadi polemik sejak lama dan bahkan ada hal-hal kasus lain begitu ya, mungkin serupa dengan kasus ini. Tapi kalau kita lihat sekarang pemerintah begitu dari kementerian, kemudian dibantu juga TNI Angkatan Laut, dari DPR Komisi 4 juga terlibat hari ini dalam pembongkaran. Oke lah, saat ini pagar laut atau pagar bambu laut yang ada di Tangerang Banten ini yang membentang 30 km sangat panjang ini, oke lah dibongkar. Tapi pemiliknya kayaknya kita sangat tertutup begitu ya, tidak diketahui siapa. Menurut Anda ini ada sesuatu kah? Iya. Pasti itu ya, pasti ada sesuatu. Contoh nih, kalau kita bisa perhatikan ya, kita tracking nih. Antara Kasal dengan KKP beda. Yang satu langsung ngerubuhin, terjun ke Lampung. Karena perintah Presiden. Yang kedua, tahan dulu, alasannya UAAU. Ya. Penyampai pesan pertama ini kan oleh Ketua MPR. Memang sih kita nggak dengar langsung apa pesannya. Tetapi ini mencirikan, kok setelah dirubuhin, dianggap tidak ada koordinasi. Berarti ada intervensi terhadap pesan ini. Ada kekuatan gede. Itu satu. Yang kedua, ya, orang kasarnya nggak sekolah juga percaya, yakin nggak mungkin orang nggak punya duit bisa. Orang-orang nelayan pugu nyari ikan juga susah, boro-boro mau bikin pagar gitu kan. Maka bisa dipastikan ini terdapat intelektual yang punya modal besar. Dan ini yang harus dikejar. Di luar yang kerocok-kerocok tadi yang udah dipanggil katanya. 2 orang JPR termasuk si abu-abu itu gitu ya. Artinya kalau gini, artinya yang dipanggil tidak tepat sasaran begitu Pak, bukan yang memang pemiliknya yang harusnya diperiksa begitu. Ya kalau untuk tahap awal memperoleh informasi nggak ada soal ya. Tetapi maksud kami itu fokus paling utamanya bandarnya lah. Betul. Gitu ya, kayak judi online. Judi online, ini kan sindikat ini mereka ini.
Bahaya, dia merongrong kewibawaan negara, merubuhkan bangsa. Selip-selip nanti gini nih yang kita khawatir. Kalau diabaikan, contoh ngamuk nih orang-orang Banten. Karena kenapa kok kita ini diinjak amat marwah kita ini. Udahlah, nggak perlu gabung. Nah, ke situ dianggap makar lagi. Padahal gara-gara penjahat yang menguasai tanah air melalui cara reklamasi ini. Bahkan sebelumnya ini Pak, ada informasi awal-awal saat ini naik begitu, saat ini viral. Ada yang bilang ini nelayan yang buat begitu, yang yang menanam atau memasang pagar laut ini. Tapi sebetulnya ternyatanya bukan gitu. Dan ini menjadi hal yang pertanyaan besar dan juga pasti ada sesuatu di balik ini. Nah, tapi sebelum ke sana, Pak, sebelum dijawab, kita akan pantau kembali bersama informasi terkini ataupun juga gambar terkini dari Tangerang, Banten. Media yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai semuanya. Alhamdulillah hari ini kita lihat bersama soliditas kita dengan aparat yang lain. Ya, kita kompak semuanya. Aparat bersama masyarakat hadir di laut kita ini, laut yang kita cintai, yang kita sangat harapkan masa depannya. Sekali lagi saya sampaikan, laut ini menjadi pemersatu bangsa. Ini terbukti hari ini kita hadir semua di sini untuk bersatu bagaimana kita menjaga laut kita ini. Ya, laut harus kita jaga untuk anak cucu kita ke depan. Demikian. Baik, kami dibantu dengan Angkatan Laut dari Marinir, luar biasa, ada 3 ranpur tadi dilihat semua, kemudian kami ada takbut juga untuk narik. Kapal-kapal kita dari KKP juga ada, kapal dari Angkatan Laut, dari Pol Air ada, dari Bakamla, dari KPLP. Ini menunjukkan kita aparat solid, sinergi. Yang lebih kita banggakan adalah nelayan. Nelayan ini bisa mereka spontanitas mau hadir di sini dengan 233 kapalnya. Ya. Artinya apa? Ini nelayan sudah merindukan kehadiran aparat di sini. Marinir banyak pasukannya, kita lihat semuanya bahu-membahu bagaimana menjaga laut kita ini supaya laut kita lebih berdaulat dan berwibawa negara ini. Targetnya berapa kilo Pak untuk pencabutan? Gantian ngomongnya ada Pak Ari. Maju Pak, izin Pak dikit Pak. Maju dikit Pak, izin. Maju. Nah. Target Pak hari ini berapa? Aduh. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kalau tadi mendengarkan pada saat saya apel, justru itu saya challenge kepada masyarakat. Ya, saya sampaikan kalau pada saat pelaksanaan pembongkaran pertama kita sampai 2,5 kilo dengan personil yang lebih banyak 3 kali lipat dan material lebih lengkap, saya tantang kepada mereka, ya, terutama pada masyarakat nelayan, sanggup melaksanakan membongkar berapa kilo. Kalau janji mereka sampai habis, Pak. Tadi sama-sama kita dengarkan. Namun demikian, ya tetap saya target. Sekarang jumlah personel kita 3 kali lebih banyak daripada pelaksanaan yang kemarin. Jadi kalau kemarin 2,5 kilo, ya hari ini karena mulainya dari siang, kalau di total 3 kali 7,5 minimal 5 kilo kita bisa bongkar. 5 kilo yang di sini. Ya. Ini perlu saya sampaikan juga. Jadi untuk pelaksanaan pembongkaran pagar hari ini, jadi bukan tidak hanya dilaksanakan di Tanjung Pasir saja. Tadi ada 2 spot yang akan kita laksanakan. Spot pertama adalah di sini, kemudian spot yang kedua adalah di Kronjo. Demikian, mungkin yang bisa disampaikan. Faktor cuaca hari ini seperti apa? Faktor cuacanya seperti apa Pak? Nah, satu-satu. Masih ditarik dengan tali atau ada mekanisme baru Pak? Tetap, makanya tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ya itu ada 3 ranpur. Untuk awal nanti mungkin dipakai untuk kegiatan protokolnya dulu, tapi untuk pencabutan teknisnya hampir sama, tapi kita menggunakan ranpur. Faktor cuaca? Faktor cuaca, kalau menurut BMKG, pagi ini hujan, kemudian siang nanti berawan. Itu tapi tidak ada alasan buat kita untuk melaksanakan pencabutan nanti. Kendala di operasi pertama Pak, kendala di operasi pertama itu apa Pak? Kendala-kendala, ya seperti saya sampaikan kemarin, itu kita jadikan bahan evaluasi. Ya, kalau yang hari pertama kita menggunakan 2 takbut, tapi pada kenyataannya, ya selain cuaca, kedalaman, kedangkalan itu, sehingga takbut tidak bisa kita gunakan. Ya, itu salah satunya. Kemudian cara mengikat, cara menarik dan lain-lain itu sudah kita evaluasi
Harapannya apa yang sudah kita sampaikan pada saat evaluasi kemarin bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal pada kesempatan siang ini. Demikian. Posisi bambu itu susah dicabut atau bagaimana, Pak? Mohon waktu sebentar ya, saya dipanggil Bapak Kasal sebentar. Pak, kalau pukul hari ini sampai pukul berapa sih, Pak? Direncanakan, Pak? Direncanakan sampai pukul berapa hari ini, Pak? Sampai mungkin ya kalau cuaca mendukung sampai sore. Kalaupun hari ini nggak kelar semua itu dicabut, apakah besok akan dilanjutkan? Oh lanjut, Dilanjutkan? sampai terus sampai habis ya. 30,16 km itu ya Pak? Iya dong, nanti masyarakat kan maunya seperti itu. Berarti nggak ada yang disisakan ya Pak? Kalaupun disisakan sedikit nanti, sedikit yang pas ada segelnya itu ya, teknisnya seperti itu. Nanti sambil kita juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang mengaku kemarin itu kelompok atau JRP ya Pak? Ya. Demikian. Pak kemarin katanya udah dipanggil tapi belum datang ya Pak? Apa ya? Kemarin sudah. Ada berapa orang Pak? Ya masih kami dalami lagi ya. Cukup ya. Terima kasih. Doain. Semangat ya Pak. It's okay. Bang Sadap. Itu tadi saudara pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono terkait dengan agenda atau kegiatan pembongkaran pagar bambu laut di Tangerang, Banten hari ini. Dan saudara, informasi lebih lanjut, informasi lebih penting juga terkait dengan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten ini masih akan kami hadirkan di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pembongkaran pagar bambu laut di Tangerang, Banten. Dan saudara, anak usaha PIK 2 atau afiliasi milik konglomerasi Sugianto Kusuma alias Aguan disebut oleh Kementerian ATR. Bagaimana afiliasi sertifikat hak guna bangunan dan sengkarut pagar laut dengan PIK 2? Berikut penelusuran Kompas TV. Karut-marut tentang pagar laut yang membentang di perairan Tangerang, Banten, sedikit demi sedikit mulai tersingkap. Kementerian Agraria dan Tata Ruang membenarkan ada sertifikat hak guna bangunan alias HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di sekitar wilayah pagar. Rinciannya, total ada 263 bidang sertifikat. PT Intan Agung Makmur punya 234 bidang sertifikat hak guna bangunan dan PT Cahaya Inti Sentosa memiliki 20 bidang hak guna bangunan. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Semesta Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM surat hak milik atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa pemilik PT Cahaya Inti Sentosa, salah satu perusahaan yang disebut Kementerian ATR? Kompas Bisnis menelusuri sumber data terbuka yang publik bisa akses, yaitu idx.co.id alias Bursa Efek Indonesia. Hasilnya, PT Cahaya Inti Sentosa terafiliasi dengan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Dalam laporan keuangan PIK 2 ini, ada nama Sugianto Kusuma alias Aguan sebagai Presiden Direktur. Berdasarkan akta notaris tanggal 13 Desember 2023,
PIK 2 melakukan investasi sebesar 4,15 miliar rupiah yang mewakili kepemilikan 99,33% saham. Masih dari sumber yang sama, Cahaya Inti Sentosa berdomisili di Tangerang dengan kegiatan usaha real estate beroperasi komersil tahun 2022. Kementerian ATR bilang akan mengevaluasi sertifikat jika tidak sesuai regulasi. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harusnya Pananu, bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu, karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Sedangkan PT Intan Agung Makmur beralamat di Jalan Inspeksi PIK 2 nomor 5, Kelurahan Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Intan Agung Makmur tidak tercantum dalam laporan keuangan PIK 2 milik konglomerat Aguan. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita akan pantau bersama bagaimana jelang pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten bersama jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Andika Hadiat. Fedriska, selamat pagi. Jadi sampai saat ini kan tadi kalau sebelumnya ada apel persiapan, kemudian juga akan dilakukan rapat koordinasi, barulah pembongkaran. Nah, apakah rakornya ini masih berjalan atau sudah berjalan, dan apa saja kemudian yang dibahas oleh stakeholder terkait dalam rakor tersebut? Ya, Asri, untuk kalau misalkan di Desa Nelayan Ketapang, aktivitas ataupun pelaksanaan pembongkaran pagar laut ini sudah dilakukan melalui visual yang dapat Anda saksikan di layar kaca pada saat ini. Ini merupakan gambar pagar laut yang berada di pesisir Desa Nelayan Ketapang yang sudah dilakukan pembongkaran tadi, dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Provinsi Banten begitu ya, dan kemudian bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang juga melaksanakan pembongkaran bersama dengan swadaya masyarakat ataupun dari desa nelayan. Tidak hanya dilakukan pembongkaran, Asri dan juga saudara, yang kami temukan juga ternyata ini di pesisir ataupun di Desa Nelayan Ketapang ini adalah bambu-bambu yang diduga ini tadinya akan dipasang menjadi pagar laut. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Asri dan juga saudara, bagaimana penampakan dari diduga ini merupakan bambu-bambu yang belum dipasang, yang tadinya akan dipasang di pesisir laut dari Desa Nelayan Ketapang, di mana kalau misalkan tadi kami sempat berbincang dengan warga setempat yang mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui sebetulnya siapa pemilik dari bambu-bambu yang saat ini diletakkan di pesisir pantai ini. Meskipun dikatakan memang ada aktivitas angkutan ataupun logistik begitu yang kemudian memang terjadi di daerah ini, yang kemudian membawa bambu-bambu ini kemudian di bawah ke tengah laut untuk dipasang menjadi pagar laut. Meskipun memang mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui begitu sebetulnya siapa yang memiliki ataupun pemilik dibalik dari bambu-bambu tersebut. Karena memang kalau misalkan tadi kami juga mengikuti begitu ya perjalanan dari PJ Gubernur Provinsi Banten ketika melaksanakan pembongkaran pagar laut, ini diungkapkan bahwa dari dasar laut ataupun ketinggian air ini mencapai 4 meter. Jadi artinya bambu-bambu ini tampaknya memang lebih panjangnya ini lebih dari 6 meter, Asri dan juga saudara. Di mana kalau misalkan kemudian pagar laut ataupun bambu-bambu ini dipasang ataupun ditancapkan ke dalam tanah begitu ya, ini sudah terjadi aktivitasnya sebetulnya sudah dari beberapa bulan lalu. Meskipun pada saat itu tidak diketahui siapa dalang dibalik aktivitas pelaksanaan pagar laut ini. Karena memang saat ini sudah dilakukan pembongkaran baik dari KKP dan juga dengan TNI Angkatan Laut dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga sudah melakukan pembongkaran di beberapa titik secara terpisah begitu ya. Artinya setelah dari PJ Gubernur melaksanakan pembongkaran di tengah laut tadi, saat ini dari pimpinan pemerintah daerah ini akan bergerak menuju ke Tanjung Pasir untuk segera bergabung dengan Kementerian KKP, TNI Angkatan Laut untuk akan melaksanakan konferensi pers, Asri.
Baik, artinya ada pembongkaran yang dilakukan secara terpisah tadi oleh PJ Gubernur Provinsi Banten begitu ya, di Desa Ketapang sudah ada pembongkaran ataupun juga pencabutan bambu-bambu yang menjadi bahan dari pagar laut tersebut. Nah, Fedriska, dari informasi yang Anda peroleh atau penelusuran Anda di sana, ini apakah nelayan ini mengetahui siapa kemudian pemilik dari bambu-bambu yang tadi Anda sebutkan di belakang Anda itu tadinya akan dipasang begitu? Apakah nelayan atau warga tempat tahu ini siapa pemiliknya? Kalau berdasarkan informasi dari nelayan, ini tidak diketahui siapa di balik ini. Namun memang ada aktivitas secara masif begitu ya, untuk mengangkut bambu dalam skala besar ini dengan menggunakan mobil begitu ya. Ini tampaknya hanya pekerja-pekerja biasa begitu yang tadi diungkapkan. Namun tidak ada semacam mandor ataupun semacam komandan begitu ya, ataupun pemimpin dari pekerja-pekerja yang akan melaksanakan ataupun memasang pagar laut ini. Karena memang diungkapkan aktivitas ini sering terjadi pada malam hari, jadi memang warga pun sebetulnya tidak terlalu memantau begitu terkait dengan aktivitas pemasangan ataupun pengangkutan dari bambu-bambu yang memang dibawa pada tempat saya melaporkan saat ini, Asri. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, untuk membahas mengenai pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten hari ini, kita akan kembali membahas bersama dengan Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Bapak Mukri Friyatna yang sudah berada bersama kami di studio Kompas TV dari tadi pagi ya Pak. Kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi Pak. Ini kan artinya permasalahannya adalah soal adanya sertifikat. Tadi disebutkan bahwa ini menyalahi prosedur. Artinya carut-marut seluruh kepusingan ini begitu ya Pak soal pagar laut. Dibereskannya itu harus seperti apa? Yang pertama, ini kan menjadi entry point ya, bahwa sesungguhnya hal yang serupa itu banyak terjadi di Republik ini. Kalau ini bisa terbuka dengan terang benderang, insya Allah kekeliruan, kejahatan-kejahatan itu akan mulai berkurang di wilayah Republik ini. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa inilah salah satu bentuk yang disebut dengan perongrongan kedaulatan negara, kedaulatan bangsa yang terstruktur, sistematis, dan masif. Terstrukturnya gimana? Karena produk regulasinya udah disiapin, tak dari bawah sampai atas. Yang kedua, sistematisnya nih, tahapan-tahapan sebetulnya saya belum sampai satu hal. Ketika kebijakan sudah ada, orang-orang sudah dipengaruhi, pagar sudah dipasang, satu lagi yang belum dimunculkan. Apa itu? Nanti dia akan pasang pelang, takut-takutin. Kawasan rawan bencana. Nah, saya minta, mohon ya dengan hormat ya, BPBD, BNPB, jangan sampai Anda semua itu terinfiltrasi. Nakut-nakutin ini kawasan tsunami. Jangan sampai ya. Kita ini orang-orang sosial untuk kemanusiaan, jangan sampai dipengaruhi itu. Nah, begitu dia cara masangnya. Berikutnya, setiap kampung itu akan dipasang ini nih, preman-preman nih. Yang tadi soal tanahnya gitu ya, walaupun itu bukan bagian kita ya, karena masih kita ke reklamasi. Tetapi itu karena menjadi satu bagian, nggak diputus di antara laut dengan daratan. Makanya nguasanya lewat darat, kalau darat kan dia intimidasi, kalau laut dia lewat pagar laut, lewat bambu-bambu ini. Gimana cara memutusnya? Saya kira seperti yang disampaikan Pak Nusron, sebetulnya nggak rumit-rumit amat, gitu ya. Oke lah, dia pengen supaya yakin gitu mengambil keputusan. Bahwa ini benar apakah dulunya darat, kan sebetulnya gampang aja metodenya, nggak usah lah pakai alat yang canggih, coba Google Earth aja, ya kita periksa tahun sekian apa posisinya, tarik mundur terus sampai dishakul yakin, itu memang laut. Kalau sudah memang laut, buat apa lagi diuji-uji? Yang penting sekarang gugurkan HGB nomor sekian-sekian atas nama Blekok misalnya kan, coret, kan begitu. SHM atas nama siapa Aguan misalnya, nggak benar, coret, begitu aja. Nah, yang kira-kira masih sumir baru, jadi dipilah-dipilih juga. Ya, tadi Menteri ATR juga menyebutkan di paket berita sebelumnya ya Pak, menyebutkan bahwa memang akan dievaluasi kalau ada yang menyalahi juga akan ditindaklanjuti. Artinya kalau ini memang menyalahi tidak sesuai dengan prosedur, artinya kuncinya ini ada di Kementerian ATR BPN begitu ya, untuk kemudian menyebutkan atau menyatakan bahwa ini menyalahi prosedur, artinya gugur, tidak bisa sertifikat tersebut begitu dinyatakan sah begitu ya. Ya mestinya gugur dengan sendirinya ya. Udah jelas-jelas laut. Oke lah saya bilang tadi, kalau dia nggak yakin ya udah cari ahlinya, di briefing 1, 2 sampai dia berkeyakinan. Ya, kalau sudah berkeyakinan ya udah gugurkan.
HGB, sertifikat atas nama A, terletak di sekian-sekian-sekian, koordinat sekian-sekian, atas nama ini, coret. Dah, tapi jangan berhenti di situ. Yang namanya maaf kacrut-kacrut ini, yang menerbitkan sertifikat, dikumpulin di pek-prek. Gitu ya, kami berharap dipidanakan juga ini penjahat ini kategori mafia dia. Udah ngejual tanah, jual laut, ngerugi nelayan, dipidanain bila perlu. Kami kangen ini, rindu kapan dibaju orenin. Dan jangan sama yang sekarang, pejabat-pejabat lalu pasti ikut serta nih. Diperiksa juga, walaupun dia udah pensiun, mau udah bengek, panggil, nggak ada urusan. Gitu, panggil aja, namanya juga buat meminta keterangan. Karena nggak mungkin ini ujug-ujug ya. Pasti ada asbabun nuzulnya. Oke, ini kan juga saat ini tengah dilakukannya rapat koordinasi stakeholder terkait. Ini ada Menteri ATR BPN Nusron Wahid, ada ternyata di sini ada juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto, dan juga tadi ada Kepala Staf Angkatan Laut begitu yang sudah tiba dari awal. Kemudian juga ada ya Polri yang terlibat begitu dalam prosesi pembongkaran ini. Nah, ini rapat koordinasi yang dilakukan dari seluruh pejabat-pejabat yang hadir di sana, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ada, dari ATR BPN yang tadi kita bahas bersama nih Pak Mukri, ada juga ini ternyata Nusron Wahid, kemudian dari DPR ada. Apakah dari rakor ini harusnya sudah bisa membuat keputusan begitu terkait dengan pagar laut ini begitu Pak, dari rakor yang sedang berlangsung sekarang? Mestinya sudah bisa. Inilah kan luar biasa ya Republik ini. Ya Allah, lemah amat pengetahuannya, ngurus pagar sampai kumpul tuh. Sebanyak ini pimpinan tinggi negara istilahnya, kalau zaman dulu istilahnya. Sekarang kan nggak ada istilah itu. Komisi 4 atau wakil DPR, para menteri, kok begitu rumit? Berarti memang ada sesuatu yang besar. Ada aktor modal, entah mungkin mantan presidennya ikut dulu kan, mantan menteri-menteri yang dulu ikut. Disinilah gunanya, bikin ini terang benderang, jelas. Misalnya Pak Jokowi terlibat, ya udah panggil. Apa masalahnya? Jadi jangan takut. Katanya kan semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum. Panggil aja, nggak usah urusan. Betul. Pas siapa lagi? Misalnya Pak Freddy Numberi katanya disangkut-sangkutin. Karena di bagian dari komisaris Pak ini, panggil. Dudukkan satu-satunya. Mulai yang keroco sekali, yang namanya JPR sampai ke yang paling atas. Karena untuk mendapatkan informasi yang terang benderang supaya tidak ada lagi sahwasangka, saling curiga, buka. Ngaku yang nanti pada akhirnya kita berharap yang keliru bilang keliru, yang salah bilang salah, sesuai gunakan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Kalau yang keliru gimana praktek hukumnya, yang jahat gimana praktek hukumnya. Tapi pengennya seperti itu. Oke, harusnya dari rakor ini udah didatangin semuanya gitu ya, hampir lengkap begitu. Ada KKP, Kasal, kemudian dari Menteri ATR BPN juga ada, Komisi 4 DPR RI juga ada. Ini harusnya sudah bisa clear begitu ya Pak. Karena kalau yang tadi juga kita lihat bersama paket berita yang Kompas TV sajikan, ini bahwa SHM ataupun juga HGB ini ada milik PT Cahaya Inti Sentosa, yang dicari ini pemiliknya siapa. Harusnya sudah tidak carut marut lagi begitu ya Pak, ini sudah bisa terungkap begitu dan diselesaikan. Kan pemiliknya siapa kan kita punya yang namanya Kementerian Hukum dan HAM. Semua itu punya AHU itu di sana, komisarisnya tahun berapa berdiri ada semua, nggak ada yang rumit. Alamatnya di mana, nomor teleponnya siapa, kapan dia mengurus izinnya ada. Tinggal kemauan aja. Kemauan pemerintah itu mau sungguh-sungguh nggak? Ini pemerintah sekarang mau ditipu-tipu lagi nggak? Gitu ya? Atau meneruskan meluruskan kesesatan? Jangan. Kalau pemerintah yang lalu sesat, ya sudah sadarlah kita. Kembali ke jalan yang lurus dan benar. Jangan sampai nanti pemerintah sekarang ini disebut sesungguhnya kerusakan di muka laut dan di dasar bumi terjadi karena ulah-ulah pejabat. Jangan sampai begitu. Ini artinya apakah tadi disebutkan juga oleh Pak Mukri bahwa bisa juga ini langsung ditanyakan saja ke Kementerian Hukum begitu ya, Hukum Keamanan juga, ini artinya harus bisa diajak begitu ataupun juga perlu dihadirkan juga kah supaya clear begitu semua pihak yang terkait ada, supaya bisa langsung diselesaikan, tidak menjadi lagi pertanyaan, apalagi ini kan merugikan masyarakat di sana ya, terutama nelayan begitu Pak. Betul, kalau kami sih berharapnya begitu ya. Satu, terkait dengan dokumen-dokumen yang namanya produk hukum, kan ini terdaftar semua nih di AHU, libatkan yang namanya
Kementerian Hukum, kemudian data yang terkait dengan Bursa Efek ya dikumpulkan juga, benar enggak sih, di track satu sampai dengan terbuka informasi yang sejelas-jelasnya. Tidak ada lagi persoalan di kemudian hari. Tetapi ingat juga, jangan kemudian dianggap bahwa setelah pagar laut ini rubuh di Tangerang, di tempat lain tidak ada persoalan. Nah, kami berharap ini entry point aja. Entry point bahwa pemerintah itu bersungguh-sungguh menegakkan, menjaga, melindungi kedaulatan bangsa dan negara ini. Kalau ada informasi, apalagi tahu, makanya menteri ini misalnya KKP, telepon seluruh kepala dinas itu, ada nggak masalah? Nah, atau pilihan keduanya, ya minta rakyat melaporkan, baik nelayan ataupun petani, seluas-luasnya. Yang penting syaratnya jangan fitnah, haram, gitu ya. Kalau informasinya baru sepotong nggak ada masalah, segera kirim, ditampung, jangan nunggu masalah itu timbul. Kalau betul niat pemerintahnya itu tulus, baik, dan tidak diinfiltrasi oleh kekuatan modal. Jadi entry point ya, pagar laut di Tangerang, Banten ini mungkin juga masih ada kasus-kasus di tempat-tempat lain. Ya di depan mata, Mbak. Betul. Di depan mata ini, itu Pulau Pari itu lagi dicak-acak sekarang. Ini juga mangrove-nya dihajarin, ya, padang lamun ditimbun, merusak lingkungan, kemudian di depan mata itu merugikan masyarakat. Ada intervensi bahkan yang dilakukan begitu ya oleh yang punya kepentingan. Betul. Begitu. Ini yang juga menjadi pertanyaan ke depannya. Apakah hanya pagar laut Tangerang, Banten saja yang memang viral? Jadi kan begitu ya Pak, kalau viral baru no viral no justice. Ya, no viral no justice. Nah, ini baru pagar laut yang ada di Tangerang, Banten, belum di yang lain, belum persoalan lain yang tadi Pak Mukri juga sebutkan. Ini tentu pasti jadi perhatian dan memang harus ditelusuri. Nah, tapi Pak, dari sini apakah ada kemungkinan begitu ataupun juga bisakah ini dikembangkan lagi oleh stakeholder terkait ataupun kementerian terkait untuk menelusuri kira-kira ini masalah yang lain apa gitu harus dibereskan gitu? Sangat bisa, Mbak, karena mereka itu ya ini kan kayak judi online nih, gitu loh, berjejaringnya pinter nih nyumput-nyumputnya. Kan sebetulnya nggak banyak orang mereka nih, operator satu dipasang robot nih 200 nomor, pencet aja mana yang kena itu yang dikibulin kira-kira begitu ya. Makanya ini menjadi entry point aja, karena pasti banyak keterlibatan tempat lain. Contoh, coba kita bisa menduga nggak, gampang soal orangnya ya. Di Tangerang dengan namanya Bekasi punya kemiripan nggak dalam motif bambu yang sama? Kalau iya, jadikan sebagai rujukan dulu. Oh, kira-kira ini punya persamaan. Metode-metodenya cek ada persamaan. Baru mencari kepada aktornya, gitu. Setelah aktor, apa motif kepentingannya? Oh, ternyata masa bikin pelabuhan kudu sampai bikin 8 km ke tengah laut, gitu ya, mendembarkasi ininya. Alasannya restorasi, kok begitu juga caranya. Maka bisa dipastikan ini adalah tindakan-tindakan yang serupa, satu paket dengan apa yang terjadi di Tangerang. Nah, saat ini Pak Mukri, kita pantau situasi terkini, ini gambar atau visual terkini dari Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, di mana yang menjadi lokasi dimulainya atau juga tadi lokasi rapat koordinasi antara stakeholder terkait untuk kemudian membahas atau juga melakukan pembongkaran terhadap pagar laut. Tadi kami pantau, Saudara, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto ini ikut naik menggunakan mobil yang ini akan digunakan untuk memulai proses pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Nampaknya ini petugas ataupun juga personel yang terjun nantinya dalam prosesi pembongkaran sudah bersiap juga. Ada TNI Angkatan Laut di atas mobil yang dikendarai begitu. Kemudian juga ini sepertinya sudah mau berjalan, Saudara. Nah, dari visual terkini, Saudara, satu mobil TNI Angkatan Laut sudah mulai berjalan. Ini bersama dengan pejabat terkait untuk kemudian memantau ataupun bisa saja ini memulai prosesi pembongkaran pagar laut. Tapi kalau sebelum yang disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, pembongkarannya ini baru akan dilakukan pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sudah masuk ataupun juga sudah masuk ke air, ke perairan begitu, sudah mulai menuju ke laut
untuk memantau. Begitu satu mobil sudah masuk, sudah menuju ke tengah laut untuk kemudian menuju ke pagar bambu laut yang dipasang di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Ini adalah visual terkini, saudara. Bagaimana kemudian stakeholder terkait, baik itu TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian juga ada dari Komisi 4 DPR RI, dan kalau tadi gambar terbaru juga ada Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Kemudian ini melakukan rapat koordinasi dan saat ini tengah memantau bagaimana kemudian kondisi pagar laut di Tangerang, Banten. Nampak saudara, ini TNI Angkatan Laut bersama stakeholder terkait tengah memantau dan menuju ke titik pagar bambu laut yang dipasang. Rapat koordinasi yang sebelumnya dilakukan tentu saja ini untuk kemudian bisa membereskan seluruh carut-marut terkait dengan pagar bambu laut yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten. Tadi juga tidak hanya di Tanjung Pasir, saudara, ada pembongkaran pagar laut yang juga dilakukan di daerah lainnya, salah satunya di Desa Ketapang. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda, tadi dilakukan oleh penjabat Gubernur Provinsi Banten. Tadi juga ditemukan bambu-bambu yang diduga ini rencananya akan dipasang menjadi pagar laut, namun masih tergeletak, tidak digunakan begitu. Belum diketahui siapa pemiliknya. Nah, prosesi pembongkaran terus dilakukan setelah sebelumnya pada hari Sabtu 18 Januari 2025 ada pembongkaran yang dilakukan di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Ini sepanjang 2,5 km. Hari ini pembongkaran ditargetkan lebih panjang lagi, jaraknya tidak hanya 2,5 km dan juga tadi disebutkan oleh Dirjen PSDKP KKP ini menyebutkan bahwa akan menargetkan atau pembongkaran ini akan dilakukan secepat mungkin. Begitu. Nah, ini juga dari personel TNI Angkatan Laut akan memulai operasinya begitu. Sudah ada kapal-kapal atau perahu yang dijalankan tadi, yang dikendarai sudah ke tengah semua begitu. Di pesisir juga kita lihat ini masih ada personel, kemudian dari stakeholder terkait juga perwakilannya ada di sini, saudara, untuk kemudian melakukan atau mengikuti prosesi pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Mobil kedua ini sudah mulai berjalan. Bisa Nah, ini satu amfibi turun kembali, saudara, ke tengah laut untuk memantau pagar laut yang terpasang di sana. Tidak hanya TNI Angkatan Laut, namun juga ada dari perwakilan Kementerian Kelautan Perikanan, ada dari Komisi 4 DPR RI, dan tadi kalau terbaru, saudara, ada dari Kementerian ATR BPN, yang mana menterinya sendiri, Nusron Wahid, Menteri ATR BPN ini hadir langsung ke lokasi mengikuti rapat koordinasi. Ini adalah visual terkini, saudara, dari udara yang menampakkan atau menunjukkan prosesi pembongkaran pagar laut. Pembongkarannya belum dilakukan, tapi pemantauan ini sudah dimulai. Dan tidak hanya stakeholder terkait yang terlibat dalam prosesi pembongkaran pagar laut hari ini, tapi ada nelayan yang dilibatkan. Berdasarkan informasi dan juga berdasarkan pernyataan dari Dirjen PSDKP bahwa memang nelayan sendirilah yang ingin terlibat dalam prosesi pembongkaran pagar laut ini.
Kita akan kembali bahas lebih lanjut soal pembongkaran ini, saudara, bersama Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Pak Mukri, yang masih bersama kami di studio Kompas TV. Pak Mukri, kita lanjutkan kembali. Ini kalau kita lihat tidak hanya soal perusakan lingkungan dengan dipasangnya pagar laut untuk kepentingan pribadi begitu ya, tapi juga ini ada intervensi yang dilakukan kepada nelayan. Ini seperti apa, Pak Mukri? Iya. Pertama kan mereka tuh dibungkam ya, dibungkam aspirasinya, pengetahuannya dan keberaniannya. Karena kenapa? Karena mereka itu kan tahu sebetulnya kapan mulai dipasang, ya orang-orang yang bekerjanya orang dari mana, gitu. Termasuk juga informasi siapa pemodalnya. Tetapi ini kan bagaimana dia akan keluar keberaniannya ini, karena sudah diintimidasi. Kira-kira gitu, termasuk kalau nggak mempan diintimidasi, mendapatkan tawaran-tawaran supaya ikut kerja, pengen duit berapa. Nah ini cara-cara sebetulnya cara-cara lama. Kalau dia udah nggak mempan, diintimidasi, dikasih duit, nggak mempan lagi dikriminalisasi. Seperti itu modelnya. Nah, termasuk misalnya dirampas dengan cara dimanipulasi, umpama kalau dia surat girik gitu ya, oke mau dijual padahal dia tipu. Gitu, nanti dialihkan atas nama orang lain. Bahkan dia bisa dipidanakan, dianggap mengambil hak punya orang lain. Ini motif-motif lama dalam konteks sengketa tanah ya. Biasanya seperti itu, baik kawasan hutan maupun daratan umum. Nah memang yang belum terjadi itu dalam skala yang besar itu baru kali ini laut yang namanya decoupling, dibikinkan SGB. Ini nelayan atau masyarakat setempat diintimidasi, kemudian juga dikriminalisasi. Ini hal yang sangat miris ya Pak Mukri. Dan ini kalau misalnya sekarang pagar lautnya sudah dibongkar, kemudian misalnya nanti Kementerian ATR BPN menyatakan ini menyalahi prosedur, artinya gugur. Nah selanjutnya, apakah ada langkah hukum atau proses hukum yang harus dilewati oleh pemilik ataupun juga pelaku yang melakukan pemasangan atau juga membuat pagar laut itu? Ya kalau umpama dia ya, si pemiliknya nih yang udah memperoleh HGB atau SHM mau menuntut kemana, gitu ya. Justru dia ini yang harus segera dibui, harus segera dipesantrenkan. Udah jelas-jelas itu perairan laut, gitu ya. Jangankan yang laut, yang daratnya aja lah. Kalau di kawasan hutan kan nggak boleh juga. Maka antara pihak pemohon dalam hal ini adalah alas haknya, dan penerbit legalitasnya, Kementerian ATR maupun BPN yang melaksanakan di bawahnya, ya ini patut untuk dipidanakan. Dua-duanya, selain digugurkan sertifikatnya, juga dipidanakan kedua belah pihak sebagai aktor yang menyebabkan timbulnya sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan tersebut. Dipidanakan kalau misalnya kementerian terkait ataupun juga yang pemberi izin begitu ya, ini dipidanakan atas penyalahgunaan prosedur atau apa? Ya, satu dia penyalahgunaan wewenang. Ya. Yang kedua penyalahgunaan prosedur. Yang ketiga ya merugikan negara. Baik. Gitu. Kenapa dirugiin? Ya kok kenapa laut ini kok decoupling? Kan nggak boleh dalam ketentuannya. Jadi nggak masuk akal kalau orang-orang BPN sampai segegabah itu. Kalau tidak lagi-lagi ya punya unsur kekuatan yang besar di belakangnya. Nah ini kan beruntung aja sebetulnya. Lagi beruntung, menang nih kita ikhtiar ini hari ini. Kalau enggak, wassalam sudah barang ini. Yakin kami makanya berulang-ulang, jangan cukup berhenti di sini. Ingat ini masyarakat, dipantau ya. Karena instrumen jerat utamanya itu belum digugurkan. Rencana reklamasi yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun RPJP. Rencana strategis RPJMD masih ada. Jerat ini masih ada, lupa aja nanti kita, apalagi tahunan, bulanan masuk lagi barang ini. Jadi sebetulnya ini bukan kasus baru ya, udah cerita lama. Sudah dari 2011 dirancangnya. 2011. Iya, ketika kami misalnya meributkan dari tahun 2015, kan seorang bupati begini bilang, apa itu aktivis-aktivis lingkungan, sosok kayak orang bener gitu yang ngurus-ngurus ini. Ya kenapa kami misalnya mempermasalahkan itu saat itu ya? Satu, nggak boleh dirusak lingkungan ini. Dia sudah pengen kayak orang bener, gitu ya, mau ngurus laut, ngurus ruang terbuka hijau aja sampai hari ini nggak mampu, gitu loh. Itu ada tuh udah pensiun, dan yang dia ikutin pensiun juga sekarang. Yang dia ikutin ini sekarang itu orang yang harusnya masuk bui juga. Ini periksa nih, begundal-begundal ini juga. Udah kayak orang bener, ngomong aja kayak orang, kayak ustad, anteng-anteng, nggak punya bandit penjahat juga. Saya minta ditangkap juga orang ini.
periksa sesuai dengan kesalahannya. Bukan di penjara ya, tangkap dulu kan beda nih. Ya kalau dia betul menyalahi undang-undang, ya udah pesantren. Jadi banyak orang ini mukanya bagus, ngomongnya lembut, karena nutupin kesalahan. Kami juga, saya pribadi capek begini nih. Capek harus berkeras terus gitu. Pengen juga lah kayak orang lain. Tapi siapa lagi menyuarakan, karena yang lain flat. Datar-datar aja, itu masalahnya. Saya pribadi nih Mbak, ya merasakan nggak enak. Kok ini marah aja gawenya. Habis siapa lagi kalau nggak begitu? Harus teriak dulu supaya didengar, begitu ya. Kalau nggak apapun sekarang ini kalau nggak dipiralin, susah kita mendapat keadilan di Republik Beruntungnya saat ini sudah viral, jadi perhatian nasional, jadi perhatian seluruh masyarakat juga terkait dengan pagar laut. Dan yang memang kalau saya pantau begitu ya, kalau saya perhatikan yang menariknya adalah ini yang menjadi membangkitkan penasaran masyarakat dan juga perhatian masyarakat soal diksi pagar laut misterius. Nah ini yang kemudian kan menjadi pertanyaan besar ya di masyarakat, kenapa misterius, ini pagar laut milik siapa dan lain sebagainya. Nah kemudian juga ini Pak kan sudah tadi disebutkan menyalahi prosedur dan lain-lain. Ini artinya sudah dibuat juga sudah lama, sudah di sudah direncanakan sejak lama. Artinya memang ada dalam tanda kutip deal-dealan ini yang memang ada di belakang begitu yang perlu ditelusuri ya. Jangan sampai ini tertutup begitu saja dan hanya sampai di kasus ataupun juga di fenomena pagar laut di Tangerang, Banten saja. Dan kita nanti ngobrol lagi Pak, kita akan pantau bersama terlebih dahulu bagaimana situasi terkini jelang pembongkaran pagar laut di Tangerang. Ada jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya dan juga juru kamera Febri James yang berada di kapal laut di sana. Audrey, bisa Anda gambarkan prosesi apa yang saat ini sedang dilakukan? Apakah prosesi pembongkaran yang dilakukan lebih awal atau saat ini hanya memantau saja? Ya, Sri dan juga saudara, saat ini saya sudah berada di kapal TNI Angkatan Laut, di mana ini juga sudah langsung berangkat bersama dengan seluruh personil gabungan yang akan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang sejauh 30,16 km. Dan juru kamera saya, Febri James, ini akan memperlihatkan kepada Anda sekarang bagaimana situasi di perairan Tangerang. Tepatnya tadi kami baru saja beranjak dari Pantai Tanjung Pasir. Anda bisa lihat di sini kapal marinir juga semua juga sudah bergerak yang sekarang menuju ke titik patok dari pagar laut yang terpasang di perairan Tangerang sejauh 30,16 km ini. Kalau Anda lihat di visual Anda, itu adalah beberapa kapal amfibi begitu. Kemudian juga ada perahu karet dari Lantamal, dari Polri juga polisi air ini juga turun dikerahkan begitu langsung seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sebanyak 2.000 personil gabungan ini langsung bergegas kepada titik pagar laut perairan Tangerang dan juga para kapal nelayan ini akan segera berangkat juga menuju ke titik patok pagar laut di perairan Tangerang ini, karena tadi kami sampaikan sebanyak 2.000 personil gabungan dikerahkan, ada sebanyak 1.000 nelayan yang akan langsung melakukan aksi pembongkaran pagar laut ini. Kemudian juga dari Kementerian KKP ini ada sebanyak 450 personil. Kalau Anda lihat sekarang di visual Anda ini adalah nelayan, beberapa nelayan yang sedang menuju ke titik pagar laut untuk melakukan pembongkaran begitu. Kemudian dari TNI AL ini sebanyak 700 anggota dikerahkan untuk melakukan pembongkaran. Kemudian dari polisi air ada sebanyak 80 orang. Lalu dari KPLP, kemudian Bakamla juga serta ada 1.000 nelayan yang turun menuju ke titik pagar laut ini terpasang di perairan Tangerang. Dan kalau Anda lihat ini memang sudah ramai, kami berkonvoy begitu bersama-sama menuju ke titik pagar laut yang sudah terpasang. Kalau tadi kami sampaikan ada 3 kendaraan amfibi begitu yang siap membawa para petinggi yang kami juga tadi sampaikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini akan memantau langsung bagaimana proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini. Kemudian tadi juga dari Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto tadi juga sudah tiba dan juga ikut langsung memantau pembongkaran pagar laut ini. Kemudian ada juga dari
Komandan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Indarto ini juga memimpin langsung bagaimana pergerakan untuk pembongkaran pagar laut yang sebelumnya tadi juga sudah melakukan apel kepada seluruh personil gabungan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini. Yang juga tak selain ada dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Indarto, ada juga Dirjen dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho, yang juga ditemani dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, kemudian ada Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan juga Didit Herdiawan ini turun langsung untuk memantau proses pembongkaran pagar laut yang terpasang sejauh 30,16 km. Nah, tadi seperti yang disampaikan, kalau di hari pertama pembongkaran laut ini dilakukan dengan cara mengikat para pagar bambu ini dengan tali yang kemudian ini akan ditarik begitu. Kalau saat ini kurang lebih mekanismenya sama disampaikan oleh dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Heri Indarto tadi menyampaikan kurang lebih sama mekanismenya, namun memang yang membedakan ini akan ditarik menggunakan kapal dari para TNI Angkatan Laut ini untuk dengan target agar pagar bambu yang terpasang ini bisa lebih banyak lagi yang dibongkar. Di hari pertama kita ketahui sejauh 2,5 km ini sudah berhasil dibongkar oleh para TNI Angkatan Laut, yang dimana kalau sekarang personilnya tadi dikatakan oleh Dirjen PSDKP Pung Nugroho lebih banyak begitu 3 kali lipat dibanding hari pertama kemarin, yakni sebanyak 2.000 personil diturunkan dari personil gabungan. Ini seharusnya targetnya hari ini adalah 5 km bisa terbongkar pagar laut yang ada di perairan Tangerang ini. Tentu kalau tadi kami bertanya juga apakah semua pagar laut sepanjang 30,16 km ini akan dibongkar begitu? Jawabannya iya. Karena mereka memang menargetkan harus sampai tuntas, ditekankan demikian, harus sampai tuntas, tidak ada lagi pagar laut yang terpasang. Dan kalau Anda melihat sekarang, ini adalah salah satu kapal nelayan yang sedang melakukan aksinya, begitu sudah memulai untuk melakukan pembongkaran terhadap pagar bambu yang masih terpasang di perairan Tangerang ini, yang tentunya kita juga berharap, Asri dan juga saudara, ini diberi kelancaran begitu untuk prosesnya, karena memang disampaikan tentu ada kendala-kendala yang dialami untuk membongkar pagar bambu yang terpasang di perairan Laut Tangerang ini. Kalau dari Brigjen Marinir TNI Heri Indarto ini juga menyebutkan di hari pertama sudah dilakukan sejumlah evaluasi terkait pembongkaran pagar laut ini, yang dimana terkait dengan kondisi cuaca ini juga sangat mempengaruhi proses pembongkaran pagar laut. Kalau hari ini cuacanya memang cukup mendung terpantau, namun memang tidak turun hujan dan air juga cukup berombak, namun tidak terlalu parah begitu. Dan diketahui juga untuk perairan di daerah Tangerang ini yang cukup dangkal, ini juga yang menjadi salah satu kesulitan untuk melakukan operasi pembongkaran pagar laut ini, karena selain perairannya juga tanahnya cukup dangkal begitu, pagar bambu yang tertancap ini cukup dalam dan ini sudah lama, sudah berbulan-bulan. Kita ketahui pagar laut ini sudah terpasang sejak bulan Agustus 2024 kemarin, yang artinya ini sudah lama sekali, berbulan-bulan tertanam di perairan Laut Tangerang ini, yang kurang lebih ini menancapnya sedalam 2 meter begitu, 1,5 sampai 2 meter. Inilah yang menjadi titik kendala dari para personil gabungan untuk melakukan pencabutan atau pembongkaran terhadap pagar laut yang terpasang dari bambu di perairan Tangerang ini. Tentu kita akan memantau, kalau tadi dikatakan kurang lebih sampai sore hari ini proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini akan dilakukan dengan target sepanjang 5 km ini diharapkan sudah bisa terbongkar begitu. Sebelumnya 2,5 km berhasil dibongkar oleh TNI Angkatan Laut dengan personil gabungan, diharapkan sejauh 5 km ini bisa terbongkar dari perairan laut di Tangerang ini. Dan kalau Anda lihat sekarang di visual Anda, ini adalah kapal-kapal dari para nelayan yang sudah memulai aksi pembongkaran pagar lautnya, yang juga selain para nelayan, ini memang cukup banyak pagar nelayan yang sudah mendekat begitu ke titik pagar bambu ini terpasang. Kalau tadi dikatakan sebanyak 1.000 nelayan dan kurang lebih 233 kapal ini dikerahkan. Ini adalah para nelayan, boleh
Halo Bapak, semangat untuk membongkar pagar lautnya. Itu adalah para nelayan, saudara, yang sudah menuju ke titik pagar bambu terpasang. Mereka sangat semangat sekali. Kalau tadi kami bisa menceritakan bagaimana proses apel sebelum dilakukan peninjauan langsung ke titik pagar bambu terpasang tadi dari apel yang dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto, memberikan semangat kepada para nelayan, 1.000 nelayan ini, yang dimana Pak Heri ini bilang kalau para nelayan ini, mereka dengan inisiatifnya mengajukan diri ingin turun tangan begitu melakukan pembongkaran terhadap pagar laut yang ada di perairan Tangerang ini, karena tentu dampak yang paling dirasakan dengan adanya pagar laut yang terpasang ini adalah kepada para nelayan yang kita ketahui dengan mata pencaharian mereka sebagai nelayan ini yang selalu melakukan melaut begitu untuk menangkap ikan, untuk pendapatan mereka ini terganggu dengan adanya pagar-pagar laut yang terpasang, sehingga mereka begitu bersemangat, begitu berapi-api untuk melakukan langsung pembongkaran pagar laut yang ditemani juga dengan para personil gabungan dari para TNI Angkatan Laut, kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polisi Air, Bakamla, KPLP, dan juga sejumlah stakeholder terkait. Tentu kita akan melihat, Asri dan juga saudara, untuk proses yang berlangsung pada hari ini yang ditargetkan sejauh 5 km dan kurang lebih sampai sore hari nanti. Ini proses pembongkaran pagar laut oleh para personil gabungan dan para 1.000 nelayan akan dilakukan pada hari ini. Asri. Baik, personel sudah turun, nelayan juga tampak sangat semangat melakukan pembongkaran pagar bambu laut yang terpasang di sana. Rencananya ada 5 km yang akan dibongkar, tapi kalau kita lihat saat ini cuaca yang saya lihat di layar dari gambar yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Febri James, ini memang cuacanya langit agak sedikit mendung ya. Meskipun mendung tapi tidak melunturkan semangat para nelayan dan juga personel untuk kemudian melakukan pembongkaran pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda Audrey Zevanya langsung dari kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Saudara, tetaplah bersama kami. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.